Populisme. Kayaknya kata ini ada di mana-mana ya belakangan ini. Kita dengar di berita, kita lihat di media sosial, dan sering banget jadi bahan perdebatan buat ngejelasin berbagai macam gerakan dan pemimpin di seluruh dunia. Kata ini tuh dipakai buat banyak banget hal yang beda-beda, dari spektrum politik kiri sampai kanan, dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, karena saking seringnya dipakai, banyak yang ngerasa kata ini jadi kehilangan artinya. Jadi kabur gitu. Tapi pertanyaannya, apa sih sebenarnya populisme itu? Apa kita bisa nemuin satu benang merah yang nyambungin itu semua? Jawabannya bisa. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba bedah bareng-bareng anatomi populisme, biar kita ngerti inti gagasannya. Yuk, kita mulai. Oke, jadi titik awal buat ngerti populisme itu adalah penolakannya terhadap ide bahwa masyarakat itu rumit. Populisme adalah cara pandang yang intinya menyederhanakan dunia politik. Gini deh, di masyarakat yang bebas, isinya kan macem-macem ya. Ada banyak banget orang dengan opini, kepentingan, dan tuntutan yang beda-beda. Semua ini nggak bisa disatuin gitu aja. Nah, penghargaan terhadap keragaman inilah yang disebut pluralisme. Dan ini adalah fondasi penting buat demokrasi yang sehat. Nah, populisme ngambil jalan yang beda banget. Kaum populis ini menyederhanakan semua kerumitan itu. Mereka bilang, politik itu nggak seribet itu kok, semuanya bisa direduksi jadi satu konflik sederhana aja, antara kita melawan mereka. Kerangka kita versus mereka ini ternyata dibangun dari 3 elemen atau 3 bahan utama. Kalau kita paham 3 bahan ini, kita jadi bisa ngenalin populisme dimanapun ia muncul. Apa aja 3 bahan itu? Pertama, ada narasi rakyat melawan elit. Kedua, adanya pembagian moral yang tegas banget antara dua kubu ini. Dan yang ketiga, keyakinan bahwa pandangan rakyat itu adalah yang paling tinggi dan paling benar. Yuk kita lihat satu persatu. Oke, kita mulai dari bahan pertama, rakyat. Nah, kaum populis itu selalu mengklaim kalau mereka bicara atas nama rakyat. Tapi yang penting dicatat, rakyat versi mereka itu bukan seluruh penduduk. Dengan mendefinisikan siapa rakyat, misalnya para pekerja keras atau warga asli, mereka secara nggak langsung mengecualikan kelompok yang lain. Terus siapa mereka yang jadi lawannya? Ya para elit. Ini bisa siapa aja, elit politik, budaya, atau media, pokoknya siapapun yang dianggap punya kuasa. Dalam narasi populis, para elit inilah yang jadi penghalang utama, yang korup dan yang mencegah rakyat dapat apa yang mereka mau. Istilah yang sering dipakai itu the establishment. Lanjut ke bahan kedua, inilah yang mengubah konflik politik biasa jadi semacam pertarungan moral antara yang baik dan yang jahat. Pembagiannya itu dibikin hitam putih banget. Rakyat digambarkan sebagai pihak yang baik secara moral, murni dan bijaksana. Sering disebut punya akal sehat yang nggak dimilikin elit. Sebaliknya, para elit digambarin sebagai pihak yang jahat, korup, abai, bahkan bodoh. Karena mereka korup, pengaruh mereka dianggap merusak masyarakat. Karena klaimnya ini soal moral, soal benar dan salah, kaum populis jadi ngerasa nggak perlu punya dukungan mayoritas. Buat mereka, jadi minoritas itu bukan masalah, karena mereka percaya kalau mereka ada di sisi yang benar secara moral. Dan itu lebih penting daripada sekedar angka. Nah, ini nyambung ke bahan ketiga dan terakhir, pandangan rakyat yang tentu saja diwakili oleh gerakan populis itu sendiri dianggap sebagai yang tertinggi atau supremasi. Jadi, gini poinnya. Kalau Anda menempatkan rakyat di puncak moralitas dan elit di dasar, ya buat apa dengerin atau kerjasama dengan elit? Nggak ada gunanya kan? Pandangan rakyat dianggap sah secara mutlak, nggak boleh dibantah. Nah, sikap inilah yang secara alami menciptakan posisi politik yang selalu konfrontatif dan menolak kompromi. Oke, selain 3 bahan utama tadi, ada beberapa ciri umum yang sering banget nyertain gerakan populis, meskipun ini bukan syarat yang wajib ada ya. Pertama, pemimpinnya biasanya pengen punya hubungan langsung dengan rakyat tanpa perantara kayak media. Kedua, ada kecenderungan buat nyalahin pihak luar kalau ada masalah, karena kan susah ya ngaku salah di depan rakyat. Ketiga, mereka ini rentan sama teori konspirasi, apalagi soal para elit yang bersekongkol. Dan keempat, mereka sering ngetes batas-batas institusi, kayak konstitusi atau pengadilan, karena itu semua dianggap penghalang kehendak rakyat. Nah, setelah kita paham semua mekanismenya, pertanyaan yang paling sering muncul adalah, jadi populisme itu berbahaya nggak sih? Jawabannya, nggak sesederhana itu. Buat ngejawabnya, kita coba pakai sebuah analogi deh. Coba bayangkan, populisme itu seperti api. Kalau saya tanya ke Anda,
Apakah api itu berbahaya? Jawaban Anda mungkin bakal tergantung konteksnya. Iya kan? Api kecil di sebuah pemantik tentu beda banget sama kebakaran hutan yang nggak terkendali. Bahayanya itu bukan di apinya itu sendiri, tapi pada skala, konteks, dan kendalinya. Nah, hal yang sama juga berlaku buat populisme. Jadi, bahaya atau enggaknya sebuah gerakan populis itu sangat bergantung pada beberapa faktor. Apa niatnya? Apa tujuannya? Buat menyakiti kelompok lain? Atau buat melawan korupsi yang emang beneran ada? Terus, gimana kondisi masyarakatnya? Nah, bahaya yang sesungguhnya itu muncul ketika sebuah gerakan populis dengan niat buruk ketemu sama masyarakat yang institusi demokrasinya lemah. Jadi, kita bisa simpulkan begini, cara populisme menyederhanakan dunia dan menolak keragaman itu ya memang secara inheren mengkhawatirkan. Tapi untuk menyebutnya berbahaya, kita perlu pemahaman konteks yang lebih dalam. Sama kayak api, ia bisa jadi sangat merusak dalam kondisi yang salah. Memahami cara kerja populisme, baik kekuatannya maupun risikonya, adalah langkah pertama. Pertanyaan selanjutnya buat kita renungkan adalah, dengan pemahaman ini, bagaimana kita bisa merespons api ini dengan bijaksana, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat?